Gubernur Arinal Junaidi dan Ketua TPPKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal beserta jajaran Forkopimda dan sejumlah pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan sholat Id Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah di lapangan Saburai Enggal, Kamis 29 Juni 2023. Ketua MUI Provinsi Lampung Haji Mukri bertindak sebagai khotib dan Kepala KUA Raja Balsa Haji Hasbuna bertindak sebagai imam dalam pelaksanaan sholat Id Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tersebut. Hadir pula Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Lampung Puji Raharjo. Dalam khotbahnya, Haji Mukri mengajak seluruh jamaah untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah sebagai wujud syukur atas semua karunia. Menurut Haji Mukri, tingkat ketakwaan bisa terlihat dari seberapa besar komitmen kita dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hari Raya Idul Adha, kata Haji Mukri, menjadi waktu yang baik untuk melakukan evaluasi diri terkait apa yang telah kita perbuat selama ini. Jika kita masih saja tidak menjalankan perintahnya, seperti sering meninggalkan ibadah serta masih saja melakukan hal-hal yang dilarang, seperti berbuat jahat kepada orang lain, maka ketakwaan kita perlu dievaluasi dan kita harus segera kembali kepada jalan yang benar, kata Ketua MUI Provinsi Lampung. Hari Raya Idul Adha membawa pesan dan hikmah mulia dari rangkaian ibadah yang ada di dalamnya, seperti penyembelihan hewan kurban dan ibadah haji. Ibadah menyembelih hewan kurban merupakan sebuah ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menyembelih hewan kurban, kata Haji Mukri, juga merupakan simbol keinginan yang kuat dalam diri kita untuk menyembelih dan menghilangkan sifat kebuasan, sabu'iyah, yang menjadi satu dari 4 karakter manusia. Disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa manusia pada dasarnya memiliki 4 karakter, yakni al-rububiyah, sifat ketuhanan, al-saitoniyah, sifat kesetanan, bahimiyah, sifat kehewanan, dan sabuiyah, sifat kebuasan. Kebuasan yang harus kita hilangkan seperti suka bermusuhan, berkelahi, mudah marah, mudah menyerang, dan memaki, yang semua itu masuk dalam sifat-sifat intoleran. Berkurban menjadi upaya batiniah kita untuk menjadi pribadi yang toleran dan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang memang telah diperintahkan dalam agama, sekaligus menjadikan kita sosok pribadi yang memiliki akhlakul karimah, kata Haji Mukri. Ketua MUI Provinsi Lampung kemudian melanjutkan bahwa nilai toleransi dari ibadah kurban juga bisa terlihat dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan umat Islam dengan berbagi rezeki pada orang lain. Daging hewan kurban dibagikan kepada orang lain, baik kepada umat Islam maupun umat agama lain. Dengan kuatnya hubungan sosial kemasyarakatan dan kuatnya tali persaudaraan tanpa melihat suku, bangsa, dan agama, maka sikap toleransi bisa tumbuh subur. Inilah sebuah bukti bahwa Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yang sejalan dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, ungkapnya. Toleransi menjadi salah satu nilai penting yang bisa dipetik dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih di tengah kebinekaan yang ada di Provinsi Lampung, nilai-nilai toleransi sangat penting untuk diperkuat untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian. Kondisi ini akan berimbas positif pada keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan. Keragaman dan perbedaan suku, bahasa, budaya, termasuk perbedaan pandangan dari setiap manusia merupakan sebuah keniscayaan dan sudah menjadi sunatullah. Namun keragaman yang ada ini tidak boleh menjadi sumber konflik dengan munculnya sikap intoleran, tidak menghargai, dan senang menyalahkan orang lain. Justru sebaliknya, keragaman yang ada ini harus mampu diolah dengan baik sehingga mampu menjadi sebuah kekayaan sosial yang semakin memperindah suasana dan membawa kemaslahatan bagi semua. Sebagai umat dari agama yang rahmatan lil alamin dan menjadi mayoritas di negeri ini, kita harus mampu menunjukkan kekompakan dan persatuan serta tidak tercerai-berai, sehingga akan berdampak pada persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Haji Mukri.
Jelang tahun politik 2024, di mana akan digelar pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan sosok yang akan memimpin negeri ini. Perbedaan-perbedaan pilihan menjadi suatu kepastian, namun semua itu jangan sampai memunculkan polarisasi di tengah masyarakat dengan saling mengejek, melakukan provokasi, ujaran kebencian, dan menyebar hoax. Kita juga harus menghindari penggunaan politik identitas, terlebih identitas agama untuk kepentingan politik praktis. Kita harus menjadikan agama sebagai solusi dari berbagai permasalahan, bukan menjadikan agama sebagai sumber konflik dan masalah, pesan Ketua MUI Provinsi Lampung. Penting bagi kita semua untuk belajar dari pengalaman-pengalaman lalu untuk lebih baik di masa yang akan datang, sambungnya lagi. Di akhir khotbahnya, Ketua MUI Provinsi Lampung mengajak seluruh jamaah dan masyarakat untuk merawat sikap-sikap tawasud, tasamuh, tawajun, dan iktidal dalam sendi-sendi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai toleransi dan moderasi merupakan gen yang sudah diturunkan oleh para leluhur dan nenek moyang bangsa Indonesia, serta menjadi kekuatan penting bagi bangsa dalam melewati perubahan zaman. Banyak nilai-nilai luhur ini yang bisa kita petik dari rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Adha. Semoga sang bumi Ruwajurai terus menjadi daerah yang rukun, damai, sejahtera, yang akan menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang kuat dan mampu merawat jagat, membangun peradaban, pungkasnya.